Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan sama-sama mengenal Canva ya, teman-teman ya. Nah, Canva ini banyak banget fungsinya buat dunia desain. Bisa buat video, bisa buat desain gambar, bisa buat web, dan untuk membantu pembelajaran dan yang lainnya. Oke, langsung aja di sini saya akan pakai Canva yang versi web ya. Jadi di sini saya akan membuka Chrome. Kita pilih Chrome, saya pilih tab baru. Dan di sini kita ketikkan aja canva.com ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini tampilan saat kita masuk ya, dan ini ketika kita belum punya akun, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa klik yang mari daftar gratis kok. Nah, ini teman-teman tinggal klik yang ini aja, dan teman-teman bisa langsung masuk dengan Google, dengan Facebook, maupun dengan email ya. Jadi misalnya dengan email, teman-teman tinggal ketikkan email di sini, kemudian masuk dengan password emailnya yang untuk masuk ke email, itu nanti langsung bisa masuk ke Canva-nya seperti itu. Nah, ini karena saya sudah punya akun, saya tidak akan daftar di sini, tapi saya akan langsung masuk. Kita klik yang warna ungu, masuk yang atas. Dan di sini saya akan lanjutkan dengan Google aja. Saya masuk dengan Google, dan ini otomatis kita dihadapkan dengan banyak akun kalau kita punya banyak akun di sini ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih aja untuk akun emailnya pakai yang mana. Nah, saya pakai yang ini, saya pilih ini. Ini akan langsung masuk ke Canva-nya. Nah, seperti ini untuk tampilan Canva-nya ya, tampilan awal Canva seperti ini. Oke, di sini saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di Canva. Yang pertama di sini untuk Anda, nah di sini global ya, semua fitur ada di sini. Tapi untuk lebih spesifiknya kita bisa pilih yang sebelahnya. Ini ada dokumen, ada papan tulis, media sosial, presentasi, video, cetakan, situs web, dan lainnya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk di menu dokumen atau docs, nah ini adalah template-template yang berkaitan dengan dokumen. Misalnya untuk pembuatan proposal, kemudian laporan, dan yang lainnya ya. Jadi ini seperti dokumen, jadi nanti tampilannya bisa diekspor menjadi PDF dan lainnya seperti itu. Kemudian yang di sini ada menu papan tulis. Nah, ini sangat membantu buat Bapak Ibu guru ya, tenaga pendidik, karena di menu papan tulis ini kita karena seperti papan tulis ya. Nah, nanti seorang pendidik itu bisa menjelaskan ke murid-muridnya langsung di sini real time, dan langsung disaksikan oleh murid-muridnya melalui gadget masing-masing seperti itu. Dan ini nanti bisa interaksi langsung dengan murid-muridnya. Kemudian di sini ada media sosial. Nah, ini yang paling banyak digunakan karena khususnya buat konten kreator ya. Nah, di sini bisa kita gunakan desain-desain untuk Instagram, kemudian untuk Facebook, kemudian untuk LinkedIn, dan yang lainnya ya. Jadi dalam satu platform ini, misalnya di Instagram, di sini juga sudah ada banyak size ya. Misalnya untuk konten Instagram, kita gunakan yang square seperti ini. Ini sudah ada template yang bisa langsung kita pakai. Kemudian di sini juga ada untuk size cerita Instagram. Karena untuk cerita Instagram ini kan kita pakai 16:9, jadi ukurannya beda dengan konten Instagram. Kemudian ada iklan Instagram untuk Reels dan yang lainnya ya. Ini semuanya template bebas dipakai. Seperti itu. Kemudian di sini untuk Facebook tidak jauh beda dengan Instagram tadi ya, cuman beberapa mungkin di sini untuk sampul Facebook ada sendiri. Kemudian video FB story ini juga size-nya hampir sama dengan story di Instagram ya. Jadi ini menyesuaikan dengan size di media sosialnya sendiri seperti itu. Jadi sangat mudah ya teman-teman, tinggal kalau mau bikin konten Facebook bisa langsung cari template di media sosial bagian Facebook seperti itu.
Nah, nanti langsung dicari di sini, teman-teman bisa pilih template yang sesuai dengan selera teman-teman. Nanti bisa di custom ya untuk isiannya, seperti gambar, teks, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Ini juga sama untuk link IN, ini juga banyak ya, dan ini pastinya juga sesuai dengan platformnya sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian presentasi. Di bagian presentasi ini seperti PowerPoint ya teman-teman ya, seperti PPT. Jadi teman-teman kalau mau buat presentasi atau untuk pembelajaran itu bisa langsung menggunakan fitur di presentasi ini. Ada banyak template, nanti bisa disesuaikan aja. Nah, ini juga bagus-bagus ya templatenya ya. Nanti teman-teman bisa pilih aja, di sini ada banyak sekali, ada ribuan template yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk size presentasinya pun ini bermacam-macam ya. Ada presentasi yang 16:9, kemudian ada yang untuk seluler ya, perangkat seluler. Jadi seperti saya story tadi. Kemudian di sini ada untuk yang 4:3 dan yang lainnya. Nah, nanti ini juga bisa dijadikan seperti animasi ya, dianimasikan jadi tampilannya bergerak seperti video, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada menu video. Nah, ini seru banget untuk video. Tidak jauh beda dengan tadi di Facebook dan juga di Instagram ya. Di situ juga ada menu untuk Reels, kemudian untuk story itu yang bentuknya video juga. Ini juga sama ya. Nah, di video ini ada yang untuk size video seluler, kemudian untuk video Facebook, Reel Instagram, untuk TikTok, YouTube, nah dan yang lainnya. Ini ada banyak pilihannya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan. Mau kemana teman-teman posting itu tinggal dicari aja di sini. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada menu cetakan. Nah, ini seperti buat undangan, kartu pos, lebaran, dan yang lainnya. Ada banyak sekali ya, seperti kartu nama juga. Nah, ini teman-teman tinggal edit-edit aja, di custom aja sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing atau dengan konten teman-teman masing-masing, dan nanti bisa dicetak sendiri atau bisa langsung dicetak melalui Canva juga. Seperti itu. Dan di sini ada juga situs web ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang misalnya mau buat materi yang web supaya ringan gitu ya saat diunduh. Nah, ini bisa juga pakai situs web, atau teman-teman yang lagi ingin mempromokan produknya bisa buat landing page melalui situs web ini. Dan di sini juga ada menu lainnya, ada banyak ya, seperti infografis, kolase foto, wallpaper, grafik, sampul buku, dan lainnya. Ini ada banyak sekali menu-menu dan template-template yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada banyak sekali. Oke, nah itu di bagian beranda ya teman-teman, baru di bagian beranda. Nah, di sini kita masuk ke menu proyek yang bawah. Nah, proyek ini memuat file-file yang pernah teman-teman bikin ya. Nah, di sini ada bagian folder juga. Kalau teman-teman mau lebih mudah buat mencari file-file, teman-teman bisa bikin folder juga di sini. Di sini ada menu desain juga. Ini desain-desain yang pernah teman-teman bikin. Kemudian gambar, ini adalah file-file gambar yang teman-teman unggah dari luar Canva. Misalnya dari device, dari handphone atau dari laptop, kemudian diunggah ke Canva seperti itu. Nah, di sini juga ada video. Video juga sama. Ini video dari luar ya yang kita unggah ke Canva seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada menu tanda plus. Tanda plus ini adalah untuk membuat proyek baru ya, atau blank dokumen, lembar kosong ya. Nah, di sini saat kita mau membuat lembar baru, kita akan diminta untuk menentukan ukuran dulu. Nah, teman-teman bisa
dengan ukuran khusus, atau teman-teman mengikuti ukuran-ukuran konten Instagram, cerita Instagram, atau yang lainnya ya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan mau ukurannya yang memang tidak ada di sini, teman-teman pakai ukuran khusus. Tapi kalau teman-teman misalnya mau posting ke Instagram atau ke cerita Instagram, nah teman-teman bisa pilih salah satu dari menu sini ya. Jadi tinggal diklik aja. Misalnya saya pilih yang konten Instagram, saya pilih ini. Nah, ini lembar kerjanya seperti ini. Ini kita bisa turunin dulu. Nah, seperti ini ya. Ini lembar kerja kosong ketika kita mau buat desain dari nol. Nah, oke, kemudian di sini ada tanda plus. Ini untuk memasukkan elemen-elemen atau file-file ke dalam dokumen ini atau ke dalam kanvas ini ya. Nah, coba kita klik tanda plus. Nah, di sini ada banyak menu juga di bawah. Ada menu desain. Desain ini berisi template yang ada di Canva ya. Ini bisa kita pakai. Nah, untuk semua yang ada di sini baik desain, elemen dan yang lainnya, ini terkadang kita menemui ada yang berlogo Pro atau ada tulisannya Pro. Untuk yang ada tulisannya Pro, ini adalah bisa digunakan. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Canva yang versi gratisan, nanti akan ada watermark. Nah, untuk menghilangkan watermark itu teman-teman harus berlangganan Canva terlebih dahulu ya. Jadi kalau sudah berlangganan, otomatis bebas teman-teman menggunakan template manapun, elemen manapun, dan semua aset-aset yang ada di Canva itu bebas dipakai. Itu kalau teman-teman sudah berlangganan. Tapi kalau belum berlangganan, teman-teman harus memilah-milah ya untuk tidak menggunakan yang ada pro-nya, yang tidak berlogo pro. Seperti itu ya. Nah, ini untuk template-templatenya. Ini juga disesuaikan dengan ukurannya karena kita tadi menggunakan ukuran yang persegi atau ukuran yang 1:1 untuk feed Instagram. Maka template yang ditampilkan di sini juga menyesuaikan ukurannya ya. Seperti itu. Ini tinggal dipakai juga. Nah, ada template, ada gaya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada menu elemen. Nah, elemen ini juga sama seperti di bagian desain tadi, seperti template tadi, ada yang pro dan ada yang bebas dipakai ya. Kalau yang pro seperti ini hanya bisa dipakai di pro. Sebenarnya di gratis bisa dipakai juga, cuman ada watermarknya aja. Bedanya watermarknya aja ya, seperti itu. Untuk pemakaiannya bebas sebenarnya. Cuman secara estetika terlihatnya kurang bagus aja ya, kurang menarik jika ada watermark Canva-nya. Nah, kalau teman-teman mau pakai supaya mudah, itu ya pakai yang tidak berwatermark aja. Kalau masih pakai yang gratisan, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mencari elemen, misalnya frame gitu ya. Nah, itu juga ada elemen-elemennya. Kemudian karena di sini ada yang pro dan ada yang gratis, supaya teman-teman nggak salah pakai yang pro, ini bisa difilter. Teman-teman pilih yang baris 3 di kanan atas. Lalu di bagian bawah yang harga, teman-teman centang yang gratis aja. Kemudian pilih selesai. Maka di sini semua elemen pro tidak akan ditampilkan, hanya yang gratis saja yang akan ditampilkan. Jadi teman-teman tidak pusing-pusing untuk memilih ini pro atau enggak ya. Nah, seperti itu ya, ini untuk memudahkan teman-teman. Oke, ini kemudian masih di tanda plus ya. Di sini ada pangkalan atau kit merek ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai merek-merek tersendiri supaya nanti saat bikin desain itu sesuai dengan kit mereknya, nah itu bisa menggunakan fitur kit merek ini. Kemudian di sini ada menu unggahan. Nah, unggahan ini adalah file-file yang kita unduh atau kita unggah dari luar Canva. Misalnya di handphone kita ada foto, ada video ataupun audio, itu kita bisa masukkan dari luar ke Canva ya. Jadi di sini ada gambar, ada video, ada audio. Semuanya bisa kita unggah dari luar Canva.
misalnya dari device kita ya, dari handphone ataupun dari laptop, itu kita bisa masukkan ke Canva-nya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada menu teks. Nah, di sini teks juga ada template-nya. Misalnya teman-teman mau gunakan template-template yang sudah ada seperti ini, nanti tinggal di custom aja untuk tulisannya. Contohnya ini ya, backphrase. Nah, ini teman-teman bisa di custom ya, bisa disesuaikan tulisannya. Misalnya bukan phrase, bukan bracket ya. Ini tinggal kita hapus, misalnya one phrase gitu. Ini bisa teman-teman custom seperti itu ya, itu template seperti itu bisa di custom. Oke, kita masuk ke tanda plus. Nah, kalaupun teman-teman nggak mau pakai template teks yang ada di sini, teman-teman bisa langsung menambahkan judul, tambahkan subjudul, atau tambahkan sedikit teks isi seperti ini ya. Jadi nanti tinggal diklik aja, misalnya tambahkan judul di sini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini tinggal kita pilih edit aja, lalu kita ganti aja teksnya, sesuaikan dengan konten kita seperti itu. Oke, masih di menu tanda plus. Di sini ada menu gambar ya. Jadi teman-teman bisa coret-coret di sini. Misalnya teman-teman mau pakai spidol ini, bisa coret-coret. Warnanya pun bisa diganti ya. Misalnya mau pakai warna hitam, bisa juga seperti ini. Nah, untuk pensilnya atau kuasnya ini juga bisa teman-teman pilih ya di sini. Nah, kalau mau dihapus juga sudah ada menu penghapusnya di sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada proyek. Proyek ini adalah desain-desain yang pernah teman-teman bikin juga. Ada di sini. Ada desain, ada folder, ada gambar, video, dan yang lainnya ya. Kalau teman-teman ada banyak folder di sini. Kemudian di sini ada aplikasi. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan Canva gitu ya. Jadi teman-teman misalnya nanti mau ambil file dari Google Drive atau mau posting dari Canva menuju Facebook, itu juga bisa langsung dari sini seperti itu. Kemudian di sini ada menu foto. Nah, ini adalah foto aset-aset yang ada di Canva. Sama seperti tadi, ada yang pro dan juga ada yang gratis ya. Untuk yang ada logo pro maka itu hanya bisa digunakan di aplikasi atau di web Canva yang pro aja, yang berlangganan. Di gratis bisa tapi ada watermarknya, sama seperti tadi ya. Kemudian di sini ada audio. Ini juga audio bawaan Canva atau aset dari Canva yang bisa teman-teman gunakan saat pembuatan video juga. Nah, di sini juga ada menu video. Ini adalah video-video atau footage yang ada di Canva. Teman-teman juga bisa unggah dari luar Canva. Oke, next di sini ada latar belakang atau background ya. Teman-teman bisa gunakan aset-aset yang ada di Canva untuk menunjang desain teman-teman semuanya. Oke, contoh saja saya ambil yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan langsung menempatkan diri sebagai background seperti itu. Nah, di bawah sini ada banyak menu ya. Misalnya kita klik yang teks, maka di sini menunya akan menyesuaikan seperti untuk edit teks, untuk menentukan font, kemudian untuk gayanya seperti itu ya. Kemudian di sini ukuran fontnya mau dibesar kecilkan atau gimana, itu juga kita bisa custom ya. Untuk warnanya juga bisa kita atur di sini. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini untuk format juga ada, misalnya mau dibikin miring atau ada garis bawah, besar kecilnya, kemudian rata kanan kiri maupun seperti dibuat poin-poin, itu juga bisa. Oke, masih di menu teks ya. Di sini juga bisa atur jarak. Misal di sini ada banyak paragraf gitu ya, itu juga bisa kita atur jarak huruf dan jarak baris seperti itu.
Kemudian di sini ada efek juga, jadi teks ini bisa kita edit lagi, kita atur efeknya, mungkin nanti biar seperti agak 3D gitu ya, atau supaya lebih terlihat teksnya bisa kita pakai menu timbul atau berongga dan yang lainnya, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini juga kita bisa pakai menu animasikan. Jadi teksnya misalnya mau dibuat video, ini ada menu animasikan seperti ini. Ini juga berlaku untuk selain teks ya teman-teman ya. Misalnya elemen-elemen shape seperti ini pun ini nanti kita bisa animasikan seperti itu ya. Oke, kemudian ini juga transparasi. Ini ketebalannya nanti kita bisa atur juga, tebal tipisnya. Nah seperti ini, mau transparan atau mau yang bold langsung seperti ini juga bisa. Kemudian lapisan, nah misalnya di sini ada banyak lapisan, ini kita bisa atur lapisan pertama yang paling atas itu yang mana, itu kita bisa atur ya, kita bisa geser-geser aja di sini, mudah banget ya. Nah seperti itu. Kemudian posisi juga, misalnya di sini numpuk ya. Nah seperti ini. Kalau seperti ini kan nggak numpuk, jadi dia nggak aktif. Kalau numpuk dia akan aktif. Mau dimundurkan seperti ini bisa, mau dimajukan juga bisa. Seperti itu. Kemudian di sini untuk geser ya. Nah buat teman-teman yang kalau ngegeser takut kelebihan, nah teman-teman bisa pakai menu geser ini ke kanan ke kiri. Kalau yang jempolnya agak besar mungkin susah ya untuk geser secara manual itu, jadi teman-teman bisa menggunakan bantuan menu geser. Oke, dan di sini ada komentar untuk berkolaborasi dan menu lainnya ya, ada untuk salin dan yang lainnya. Oke, nanti tinggal teman-teman di explore aja. Oke, dan menu-menu tadi juga berlaku untuk elemen lainnya selain teks seperti itu. Oke, kemudian ketika kita sudah membuat desain, kita akan mengunduh dia. Kita bisa klik yang panah ke atas. Oke, panah ke atas, dan di sini ada banyak menu ya teman-teman ya. Bisa desain ini bisa teman-teman jadikan template merek, atau bisa teman-teman tampilkan langsung, bisa teman-teman unggah dengan jadwal tertentu, mau dibuat template, mau disalin ke papan klip, kemudian mau dibuat kode QR dan lainnya, itu ada banyak sekali di sini pilihannya, tinggal dipilih aja. Nah, kalau teman-teman mau unduh, teman-teman bisa klik yang menu unduh. Kemudian di sini jenis filenya mau apa? Di sini ada banyak ya. Teman-teman bisa unduh file sebagai JPG, sebagai PNG, sebagai PDF dan yang lainnya. Ini tergantung kegunaannya. Gitu. Nanti tinggal dipilih, misalnya ini sebagai JPG aja. Oke. Nah, ini kita tinggal unduh aja. Nah, seperti itu. Kita unduh dan selesai. Ini kita tinggal buka, maka desain kita sudah jadi. Seperti itu ya teman-teman untuk cara penggunaan Canva. Dan masih banyak yang lainnya, nanti kita akan sama-sama belajar di konten-konten berikutnya. Oke, sekian dari saya, semoga materi hari ini bermanfaat, bisa membuka wawasan teman-teman untuk mengenal Canva lebih dalam ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.